Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang menentukan jenis paragraf. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang kalimat utama. Maka pada pertemuan kali ini kita akan menentukan jenis paragraf. Anak-anak yang berbahagia, setelah kegiatan belajar ini kalian diharapkan mampu menentukan jenis paragraf. Anak-anak sekalian, bahwa paragraf itu dibagi ke dalam paragraf deduktif dan paragraf induktif. Ini paragraf deduktif, depan, awal, untuk mengingat-ingat ya nanti. Paragraf deduktif adalah kalimat utama terdapat di awal paragraf. Kalimat utama terdapat di awal paragraf. Ini disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf. Induk itu di akhir, induk belakang. Induknya di belakang atau di akhir. Ini untuk menghafalkan. Diulang anak-anak sekalian, bahwa paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Selanjutnya anak sekalian, mari kita perhatikan contoh paragraf. Kita baca sebuah paragraf. Ini namanya paragraf anak-anak. Paragraf seperti ini. Dimulai dengan kalimat pertama ini. Ini namanya kalau masuk ke dalam seperti ini. Tulisan ini menjorok ke dalam. Ini namanya alenia. Ini alenia. Ini kumpulan kalimat ini namanya paragraf. Mari kita pahami contoh paragraf. Pramuka adalah salah satu kegiatan yang dapat melatih kita untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Pramuka memberikan kesempatan untuk belajar disiplin, bekerja sama, tolong-menolong, dan masih banyak lagi. Belajar disiplin bisa dilakukan melalui kegiatan baris berbaris. Belajar bekerja sama dan tolong-menolong bisa melalui kegiatan persami, yaitu perkemahan Sabtu Minggu. Mari kita perhatikan sekali lagi. Pramuka adalah salah satu kegiatan yang dapat melatih kita untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Pramuka memberikan kesempatan untuk belajar disiplin, bekerja sama, tolong-menolong, dan masih banyak lagi. Belajar disiplin bisa dilakukan melalui kegiatan baris berbaris. Belajar bekerja sama dan tolong-menolong bisa melalui kegiatan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Anak-anak sekalian, ini sebuah paragraf. Mari kita pahami apakah
ini termasuk paragraf yang kalimat utamanya di awal atau disebut dengan paragraf deduktif, atau kalimat utamanya berada di akhir, disebut juga dengan paragraf induktif. Baik anak-anak sekalian, ini kita pahami lagi. Pramuka adalah salah satu kegiatan yang dapat melatih kita untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Ini topiknya adalah tentang pramuka, membahas tentang pramuka. Mana di antara kalimat pertama ini, pramuka adalah salah satu kegiatan yang dapat melatih kita untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Atau kalimat kedua, pramuka memberikan kesempatan untuk belajar disiplin, bekerja sama, tolong-menolong, dan masih banyak lagi. Kalimat ketiga, belajar disiplin bisa dilakukan melalui kegiatan baris berbaris. Kalimat keempat, belajar bekerja sama dan tolong-menolong bisa melalui kegiatan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Mana di antara kalimat berikut yang merupakan kalimat utama? Baik anak-anak sekalian, saya harap kalian mampu menebak, mampu menjawab. Apakah ini pramuka adalah salah satu kegiatan yang dapat melatih kita untuk memiliki jiwa kepemimpinan sebagai kalimat utama, atau belajar bekerja sama dan tolong-menolong bisa melalui kegiatan persami? Nah, jawabannya adalah ini. Kalimat pertama ini yang menjadi kalimat utama. Pramuka adalah salah satu kegiatan yang dapat melatih kita untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Ini kalimat utamanya. Dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Pramuka memberikan kesempatan untuk belajar disiplin dan seterusnya. Maka kalimat ini, pramuka memberikan kesempatan untuk belajar disiplin dan seterusnya, itu disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Dan pada kalimat terakhir, belajar bekerja sama dan tolong-menolong bisa melalui kegiatan persami. Ini juga merupakan kalimat penjelas. Ini bukan kalimat utama. Maka kalimat utamanya yang tadi ini, pramuka adalah salah satu kegiatan yang dapat melatih kita untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Ini disebut dengan kalimat utama, letaknya di awal paragraf. Maka ini disebut dengan paragraf deduktif. Saya garis bawahi ini. Nah, ini sebagai kalimat utama di awal paragraf. Disebut dengan paragraf deduktif. Nah, kalimat utama paragraf di atas terdapat di awal paragraf. Maka disebut dengan paragraf deduktif. Selanjutnya, anak-anak sekalian, ini contoh lagi. Contoh paragraf. Setelah banjir surut, anak-anak yang berhasil dievakuasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ternyata kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. Sebanyak 15 anak mengalami diare akut, 2 anak menderita penyakit kulit, dan 4 anak terkena demam berdarah. Dapat dikatakan, banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir.
Ini